Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Didi Suradi sebagai pengamat. Saya Dimas Sarjanto sebagai coach. Saya Guntoro Budi Raharjo sebagai coaching. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Nah Pak, terkait dengan nanti coaching, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Nanti untuk coaching kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian coaching yang diharapkan coach memiliki prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Kemudian juga dengan menggunakan alutita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik, untuk itu nanti indikator pencapaiannya seperti apa Pak? Baik Pak, untuk indikator pencapaian nanti saya akan menggunakan algoritma tadi Pak. Tujuannya yaitu adanya identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baik. Di situ alutitanya seperti tadi ya, tercapai itu tandanya berhasil ya Pak. Nah, untuk kompetensi yang ingin bisa ditingkatkan oleh Bapak itu apa Pak? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, kita bisa memberi kunci untuk menggali potensi kunci itu sendiri Pak dan menemukan solusinya. Luar biasa. Berarti Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, semoga lancar ya Pak coachingnya ya. Saya di sini sebagai pengamat nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, bisa dibantu Pak? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu dari Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi begini Pak Dimas, saya mau bercerita tentang masalah saya. Karena saya itu Bapak bisa membantu saya begitu Pak. Boleh Pak, dengan senang hati saya akan membantu. Saya ingin mendapatkan solusi Pak, dari masalah yang saya hadapi dengan berdiskusi dengan Pak Dimas. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bapak harapkan Pak? Setelah diskusi ini saya mengharapkan murid saya itu lebih memahami materi yang saya ajarkan kelas itu Pak. Masalahnya apa? Coba Bapak ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Jadi begini Pak Dimas, kemarin itu saya setelah mengajar matematika, banyak murid yang tidak memahami materi yang saya ajarkan Pak Dimas. Padahal menurut saya itu sudah maksimal dan dalam menyampaikan materi tersebut Pak Dimas. Apakah masalah yang Bapak hadapi ini terjadi pada seluruh mata pembelajaran Bapak yang dilakukan? Tidak Pak. Pada saat kemarin saja tuh saya mengajarkan matematika kelas 3 Pak. Menurut Bapak, kira-kira kenapa murid-murid bisa seperti itu Pak? Jadi ketika belajar matematika itu Pak, banyak murid yang diam dan pasif, juga banyak ngobrol dengan temannya sendiri gitu, atau teman sebangkunya gitu Pak. Barangkali Bapak bisa menceritakan pada saat mengajar waktu itu bagaimana? Jadi begini Pak Dimas, waktu itu tuh saya menjelaskan materi pembelajaran literatur, murid saya itu memperhatikan kemudian mengerjakan soal-soal latihan gitu Pak Dimas, dan hasilnya gitu Pak Dimas kurang memuaskan gitu. Banyak murid yang tidak memahami materi Pak Dimas. Memang ya Pak Dimas, pada saat itu saya mengajar guru-guru gitu Pak Dimas, karena mengajar materi yang tertinggal dan juga pembelajaran yang berpusat pada guru gitu Pak Dimas. Pada saat pembelajaran itu
respon murid-murid bagaimana Pak ketika mengikuti pembelajaran? Jadi ada beberapa murid yang merespon ketika diadakan tanya jawab, dan diskusi. Namun lebih dominan itu pada muridnya itu banyak yang diam gitu, tidak aktif dalam pembelajaran gitu. Baik, jadi seperti itu masalahnya ya Pak ya. Murid-murid banyak yang tidak merespon kegiatan pembelajaran sehingga banyak yang tidak memahami materi yang diajarkan. Apa betul begitu Pak? Iya Pak, betul. Nah, sekarang kan kita sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang Bapak lakukan Pak? Jadi upaya yang saya lakukan itu mungkin saya meminta murid untuk mengerjakan soal-soal latihan yang belum bisa dikerjakan dengan benar gitu. Setelah saya jelaskan dengan menggunakan metode lain yang menarik dan mudah bagi murid Pak. Apakah pada saat pembelajaran itu selesai, Bapak sudah merefleksikan maksud pembelajaran yang dimaksud agar murid-murid banyak yang memahami apa yang Bapak jelaskan Pak? Oh iya, bagus ya. Jadi kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ya Pak ya? Sehingga siswa itu lebih semangat belajar dan bisa memahami materi yang saya ajarkan Pak. Nah, itu tepat sekali, itu sebagai upaya yang bagus Pak. Mungkin Bapak kemarin metodenya masih menggunakan sama saja sehingga kurang menarik bagi siswa dan pembelajaran itu berpusat pada guru seperti itu ya Pak. Jadi Bapak rencana kedepannya akan melakukan apa? Jadi rencana saya ke depannya itu mungkin saya akan merefleksi pembelajaran yang saya lakukan dan dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan Pak. Mungkin dengan referensi konten gitu Pak, dan produk agar memudahkan murid gitu Pak dalam memahami materi yang saya sampaikan. Nah, betul sekali Pak. Itu langkah-langkah yang tepat. Saya setuju dengan ide yang Bapak tadi sampaikan Pak. Alhamdulillah, sekarang tuh saya itu jadi lega gitu Pak Dimas. Sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak Dimas. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar pembelajaran tentunya lebih menarik? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan ke depannya Pak Dimas, saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik begitu Pak Dimas, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran Pak Dimas, seperti diferensiasi konten dan produk agar murid dapat lebih mudah begitu Pak Dimas memahami materi yang saya sampaikan begitu Pak Dimas. Bagus sekali itu Pak. Semoga dapat dilakukan dengan baik ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak Dimas sudah meluangkan waktunya gitu Pak Dimas untuk berdiskusi dengan saya gitu Pak Dimas. Ya Pak, sama-sama. Saya juga merasa senang kita bisa berdiskusi dalam mencari solusi dan masalahnya yang kita hadapi. Kita sama-sama belajar ya Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi diri kita agar pembelajaran yang dilakukan ke depannya bisa lebih baik lagi Pak. Mungkin itu saja sih Pak Dimas dari beberapa permasalahan saya. Baik Pak Dimas, mungkin saya undur diri Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, tadi sudah kita sampaikan praktik coachingnya ya. Sebagai pasca observasi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, bagaimana tadi kira-kira indikator ketercapaiannya sudah tercapai belum? Tadi saya melakukan coaching, indikatornya sudah tersampaikan beberapa hal. Mulai tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan Pak pada target dan coaching tadi. Baiklah Pak, untuk yang tadi rencananya kan Pak mengajukan kompetensi pertanyaan berbobot. Kira-kira tadi sudah tersampaikan belum kompetensi tersebut? Alhamdulillah sudah Pak. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga
Kuci bisa menemukan masalahnya sendiri Pak, dan solusinya atas permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak. Jadi Bapak tidak merasa digurui, begitu ya Pak? Betul sekali ketika Pak. Nah, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Bapak kira-kira itu apa Pak? Yang saya ingin tingkatkan kompetensinya tentunya dari ketiganya Pak, karena ketika itu sangat penting. Saya mulai menekankan aktif, dengan rasa, mengajukan rekan berbobot tadi yang sudah saya lakukan dan kehadiran penduduk. Saya rasa itu semuanya penting untuk menjadi coach yang baik dan untuk bisa menggali potensi coachingnya untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, berarti tadi tidak terkesan menggurui ya Pak. Ya, Luar biasa Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita menjadi pendidik yang senantiasa bersemangat dan selalu belajar. siap Pak, terima kasih atas waktunya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.